Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhadapan dengan jiwa dari kaisar pemakan jiwa yang telah merebut tubuh anak buahnya. Saat ini Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya aku memang harus menangkap jiwamu, sehingga aku bisa mengerti bagaimana caranya untuk menggunakan klon bocah gemuk dengan lebih efektif lagi," ucap dari Xiaoyan. Dan karena hal ini juga, Xiaoyan sangat berharap untuk bisa menemukan leluhur yang masih hidup dari klon dewa asli. Jika saja ada seseorang yang bisa membimbingnya untuk menggunakan kekuatan klon dewa asli ini, maka kekuatan klon dewa asli ini akan benar-benar bisa ditunjukkan oleh Xiaoyan, atau kekuatan yang lebih maksimal lagi dari klon dewa asli ketika Xiaoyan menggunakan klon dewa asli. Oleh karena itu, setelah dia mendapatkan klon bocah gemuk, Xiaoyan tentu saja tidak ingin membiarkan bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa ini pergi begitu saja. Pada awalnya, Xiaoyan memang berencana untuk mencarinya, tetapi Xiaoyan tidak berharap bocah gemuk ini akan muncul di hadapannya sekarang dengan inisiatifnya sendiri. Namun, tentu saja untuk mengalahkan bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa ini bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Namun sekarang Xiaoyan memiliki klon bocah gemuk. Jika Xiaoyan menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan ditambah lagi dengan klon dewa asli, Xiaoyan mungkin masih bisa untuk melawannya. Ting buar. Pada saat ini, Xiaoyan sedang memegang pedang Bang Huang Quanzongnya dan menghantamkannya ke arah pedang si bocah gemuk ini. Dalam sekejap, api dan petir pun meletus dari pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan ini, dan langsung menutupi bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa dalam sekejap. Pada saat ini, kabut hitam segera membungkus bocah gemuk sang kaisar pelahap jiwa ini. Dia menggunakan sejumlah besar kekuatan jiwa-jiwa untuk bisa menekan api dan petir milik Xiaoyan. Ternyata kekuatan fisikmu sangatlah kuat. Sepertinya itu adalah keunggulan darimu, ucap dari si bocah gemuk sang pemakan jiwa ini ya, di dalam tubuh anak buahnya. Lalu pedang dari pemakan jiwa di tangannya melonjak dengan dipenuhi dengan kabut jiwa yang hitam. Kemudian dengan gelombang yang tiba-tiba, pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan langsung memantul. Bocah gemuk kaisar pelahap jiwa ini benar-benar menggunakan kekuatan jiwa-jiwanya kali ini. Meskipun itu tidak berasal dari tubuh aslinya, kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari Xiaoyan sedikit pun. Dan bahkan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja sumber gas dari semua kekuatannya berasal dari puluhan jiwa-jiwa yang baru saja dilahap oleh orang-orang yang berada di dalam pulau ini. Saat Xiaoyan terpental ke belakang, Xiaoyan melihat bahwa bocah gemuk kaisar pemakan jiwa ini sudah mengangkat pedangnya lagi. Kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa-jiwa di sekelilingnya melonjak ke arah pedangnya. Lalu bocah itu pun menebaskan pedangnya. Aura hitam yang menebas ke arah Xiaoyan bisa membelah semua udara termasuk Xiaoyan itu sendiri. Ada garis hitam yang langsung memanjang dari pedang itu dan langsung memotong apapun yang dilewatinya, termasuk juga tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan ditembus oleh kabut hitam itu dalam sekejap, dan garis luka pun muncul di tubuhnya. Kemudian ada darah yang menyembur keluar dari luka itu. Meskipun Xiaoyan ini sudah bergabung dengan klon dewa asli, tubuhnya masih bisa terluka oleh serangan ini. Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya kembali. Luka-luka di tubuhnya pun benar-benar mengejutkan. Untungnya dia memiliki ketahanan yang sangat kuat, dan lukanya bisa sembuh dengan cepat dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, tetapi jika kamu berhadapan dengan pedangku ini, maka itu tidak ada gunanya, ucap dari si kaisar pemakan jiwa ini.
Xiaoyan menatap luka di tubuhnya yang sudah sembuh sekarang. Dan ada garis hitam yang keluar dari sana. Tebasan ini bisa menembus tubuhnya. Bukan karena ketajaman pedangnya. Tetapi bocah gemuk kaisar pelahap jiwa ini bisa mengubah kabut hitam itu menjadi tenaga ekstra untuk pedangnya. Tebasan ini adalah energi yang sangat kuat. Yang hanya bisa dihasilkan oleh puluhan juta jiwa setelah dia menyerap jiwa-jiwa itu. Apakah kekuatan ini adalah kekuatan sejati yang terkandung di dalam ribuan jiwa dalam tubuhmu itu? Tanya dari Xiaoyan. Kekuatan yang ditampilkan oleh bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa ini juga membuat Xiaoyan semakin tertarik dengan kekuatannya. Meskipun pada saat ini dia memiliki klon bocah gemuk, jika belum memahami sepenuhnya, namun Xiaoyan belum memahami sepenuhnya, Xiaoyan tetap akan kesulitan untuk menunjukkan kekuatan atau memunculkan kekuatan yang sebenarnya dari klon bocah gemuk itu. Setelah terkena serangan ini, Xiaoyan tidak memiliki niat untuk mundur. Sebaliknya, malah niat bertarungnya menjadi semakin kuat. Selama periode ini, Xiaoyan perlahan mencerna dan memahami teknik yang mungkin bisa dilakukan oleh klon bocah gemuk melalui serangan bocah gemuk kaisar pemakan jiwa di hadapannya ini. Setelah diserang, Xiaoyan lalu melangkah maju dan mengangkat pedangnya lagi. Kabut hitam pun lalu bersiul dan Xiaoyan juga melakukan serangannya. Lautan api dan petir pun langsung melesat dan seluruh kegelapan di udara menjadi terang benderang karena nyala api milik Xiaoyan ini. Jika kamu memiliki teknik lain, maka gunakan saja sekarang, ucap dari Xiaoyan kepada bocah gemuk itu. Kata-kata Xiaoyan ini tentu saja merupakan penghinaan bagi si bocah gemuk kaisar pemakan jiwa. Kalau begitu aku akan segera memenuhi permintaanmu itu, ucap dari si bocah gemuk. Pedang pemakan jiwa di tangannya berubah menjadi gumpalan kabut hitam dan kemudian menghilang. Pada saat yang sama, bocah gemuk kaisar pemakan jiwa itu membentuk sebuah segel di tangannya. Dan kemudian ada sebuah bola hitam yang muncul di depannya. Dan tangannya langsung menjangkau bola hitam itu. Lalu bocah gemuk itu menunjukkan ekspresi yang aneh. Kemudian dia lalu berteriak. Setelah dia meraih bola hitam itu, dia lalu membantingkan bola hitam itu ke udara. Bola hitam itu meledak dalam sekejap. Dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya tampak diselimuti oleh lapisan kabut hitam. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sekelilingnya dan ada benua di bawah yang langsung ditutupi oleh kabut hitam itu. Setelah detik-detik berikutnya, telinga Xiaoyan pun mendengung karena dipenuhi dengan jeritan-jeritan jiwa yang sangat sedih yang tidak terhitung jumlahnya. Aku ingin melihat apakah tubuhmu yang kuat ini dapat melawan alam jahat Yin yang dibentuk oleh puluhan juta jiwa milikku ini, ucap dari si bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa. Kemudian sosoknya lalu menghilang dan hanya suara tipisnya saja yang terdengar. Entah datang dari mana suara ini. Xiaoyan langsung merasa bahwa seluruh tubuhnya telah terbungkus oleh es dan dia merasa sangat dingin. Seolah-olah Xiaoyan adalah matahari yang jatuh ke bagian terdalam dari lautan. Meskipun dia memancarkan api yang sangat kuat, dia berada di suatu tempat yang sangat dingin sekarang. Suhunya yang sangat dingin langsung memadamkan api di tubuh Xiaoyan. Dan kekuatan semacam ini berasal dari energi yang dihasilkan oleh jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan semacam ini, jika kekuatan fisik tidak cukup kuat, kemungkinan besar Xiaoyan akan kehilangan kesadarannya. Tentu saja, bocah gemuk kaisar pelahap jiwa ini secara jelas sangat meremehkan Xiaoyan sekarang. Sungguh kekuatan jahat dari Yin dan Yang yang sangat luar biasa. Ini benar-benar menarik. Baiklah, selanjutnya aku akan menunjukkan kepadamu. Karena kamu memiliki kegelapan yang mutlak, maka aku akan menunjukkan kepadamu aku memiliki cahaya yang mutlak, ucap dari Xiaoyan. Lalu 3 jenis api pun langsung muncul bergantian di tubuh Xiaoyan. Dan rasa dingin di tubuhnya pun langsung menghilang saat ini. Tentu saja
Tiga heart flame ini bukanlah sesuatu lelucon. Segel tangan Xiaoyan pun lalu berubah dengan sangat cepat. Namun, hanya saja nyala api hitam dan ungu sudah muncul di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Sepertinya Xiaoyan langsung memadatkan Angry Buddha Lotus Flame-nya. Namun, dia hanya akan menggunakan Immortal Flame dan juga Yaoyan saja saat ini. Dia tidak menggunakan Baiyan. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame ini tentu akan sangat berkurang. Tetapi inilah yang diinginkan oleh Xiaoyan. Karena jika Angry Buddha Lotus Flame ini digabungkan dari 3 Heart Flame, maka ledakannya akan terlalu dahsyat. Xiaoyan takut dia akan berhasil meledakkan seluruh benua ini yang baru saja dibentuk di bawah Xiaoyan saat ini. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak ingin membunuh bocah gemuk kaisar pemakan jiwa ini. Karena Xiaoyan masih perlu lebih memahami klon bocah gemuk. Mungkin Xiaoyan akan menangkapnya hanya untuk mencari beberapa informasi. Atau bagaimana caranya untuk memaksimalkan kekuatan dari si bocah gemuk ini. Setelah beberapa saat, Angry Buddha Lotus Flame 2 warna pun mulai muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dan aura penuh dengan kekuatan penghancur menyebar dari Angry Buddha Lotus Flame. Karena Angry Buddha Lotus Flame bukanlah berasal dari nyala api biasa, Xiaoyan lalu mengangkat tangannya. Dan Angry Buddha Lotus Flame perlahan pun melayang keluar. Nyala api ini setenang bunga teratai yang sangat indah. Dan tampaknya tidak berbahaya. Tapi ini hanya kelihatannya saja. Karena sebenarnya nyala api ini mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Meledaklah, teriak dari Xiaoyan. Saat melayang di udara, Xiaoyan sedikit berbisik. Kemudian terlihat Angry Buddha Lotus Flame 2 warna ini di ujung yang sangat jauh tiba-tiba berhenti bergerak. Dan nyala api dari 2 warna langsung berputar dengan sangat cepat. Seolah-olah nyala api itu saling mengejar di dalam lingkaran itu. Dan akhirnya keduanya bertabrakan dengan rotasi yang sangat cepat. Angry Buddha Lotus Flame langsung membengkak. Namun pada saat berikutnya Angry Buddha Lotus Flame menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Lalu semakin kecil dan semakin kecil lagi. Kemudian dia berubah menjadi cahaya kecil atau titik kecil cahaya yang tiba-tiba berkedip. Cahaya api ini lalu menghilang di dalam kegelapan dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya langsung terguncang. Lapisan api ini terus menyebar. Dan aura jahat dari Yin dan juga yang bocah gemuk kaisar itu menahan ledakan ini sekuat tenaga. Lalu kabut hitam pun ikut menghilang. Dan domain Yin dan Yang milik bocah kaisar pemakan jiwa ini akhirnya bisa dihancurkan oleh Xiaoyan. Ekspresi bocah gemuk kaisar pemakan jiwa ini tiba-tiba menjadi sangat suram. Xiaoyan pun tersenyum melihat itu. Jika kamu tidak mengambil tubuhku, aku pasti akan bisa menghancurkanmu menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan saja, ucap dari si bocah gemuk itu. Meskipun ada puluhan juta jiwa saat ini di dalam tubuh barunya, tetapi karena keterbatasan fisik, bocah gemuk kaisar pemakan jiwa ini tidak dapat menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Setelah beberapa ronde pertarungan dengan Xiaoyan merasa bahwa bocah gemuk kaisar pemakan jiwa ini telah membuat serangan-serangan yang cukup kuat kepadanya. Tetapi kekuatan dari jiwa yang bisa dia gunakan saat ini mulai terbatas. Dan dia harus bertarung melawan Xiaoyan berulang-ulang kali. Sehingga sangat tidak mungkin untuk bisa membunuh Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini. Kamu memang memiliki kekuatan yang cukup lumayan. Tetapi aku tidak akan menyerah untuk membunuhmu. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, aku akan tetap berusaha untuk membunuhmu, ucap dari si bocah gemuk pemakan jiwa ini. Sepertinya dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup kuat untuk bisa membunuh Xiaoyan. Pada saat ini, di bawah mereka berdua, benua yang telah dibentuk oleh pulau-pulau sebelumnya adalah jawabannya. Ketika Xiaoyan pertama kali tiba di jurang kutub maut ini, Xiaoyan telah merasakan bahwa ada yang salah dengan pulau-pulau yang ada di sini. Jadi, sekarang tampaknya
pulau-pulau ini lebih dari sekedar sebuah altar. Pulau-pulau ini awalnya terlihat seperti altar yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika bocah gemuk kaisar pemakan jiwa ini menggabungkan pulau-pulau ini menjadi sebuah benua dengan cara yang sangat luar biasa, ada kekuatan antara altar ini yang berhubungan satu sama lainnya. Dan semuanya berubah menjadi sebuah formasi arai super dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Hei jiwa-jiwa di dalam tubuhku, bangkitlah, ucap dari si kaisar pemakan jiwa ini. Dia berteriak dengan marah dan kemudian dia memuntahkan seteguk darah. Tangannya langsung dipenuhi dengan darah yang dimuntahkan olehnya. Lalu dia melambaikan tangannya ke udara. Kemudian ada segel darah yang muncul di udara pada saat ini. Segel darah itu menyapu ke arah benua yang ada di bawah. Segel itu langsung meluas dan akhirnya menutupi seluruh benua. Segel darah ini tampaknya mengaktifkan seluruh benua ini dalam sekejap. Saat para mayat pemakan jiwa mendekati benua-benua itu, mereka semua meledak dan menyebabkan seluruh segel darah itu meledak dengan cahaya merah yang sangat menyilaukan. Tetapi tidak semua dari mereka melarikan diri. Pada saat ini ada sebuah kabut darah muncul di atas seluruh benua ini. 6 putaran hantu sekarang akan dimulai, ucap dari sosok bocah gemuk si kaisar pemakan jiwa ini. Segel darah segera menghubungkan seluruh benuanya dan kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah-tengah. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melonjak menuju kabut darah di atasnya. Seluruh kabut darah itu tiba-tiba bergetar. Di bawah pengaruh cahaya ini, kabut darah mulai mengembun dengan sangat cepat. Dan ada satu sosok yang mulai secara perlahan muncul di dalam kabut darah itu. Pada saat yang sama, bocah gemuk kaisar pelahap jiwa juga bergerak dan menyapu ke arah kabut darah itu. Lalu, sosoknya juga berubah menjadi sinar cahaya hitam dan bergabung ke dalam kabut darah yang secara bertahap mengembun di bawah sinar cahaya merah. Setelah beberapa saat, hanya ada suara tawa yang terdengar dari kabut darah itu. Ini adalah tubuhku yang sebenarnya. Jika aku menggunakan trik ini untuk membunuhmu, maka kamu akan mati secara otomatis dan terhormat, ucap dari si bocah gemuk itu kepada Xiaoyan. Meskipun suaranya ini menjadi lebih suram, Xiaoyan masih mengenali bahwa itu adalah sosok dari si bocah gemuk kaisar pelahap jiwa. Xiaoyan lalu menoleh kepada Dongyan. Bisakah kamu menembus formasi ini, Dongyan? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Dongyan pun lalu menjawab. Tidak ada satu formasi pun yang tidak bisa aku tembus. Kecuali jika itu bukanlah sebuah formasi, jawab dari Dongyan. Apa? Apakah ini bukan sebuah formasi? Tanya dari Xiaoyan sambil terkejut. Kabut darah itu pun berangsur-angsur menjadi lebih mengeras lagi. Dan ada satu sosok secara bertahap mulai terungkap. Sosoknya yang ramping, berwajah hantu, dan memegang pedang pemakan jiwa yang sangat panjang. Sosok itu menatap ke arah Xiaoyan. Jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam tubuhnya, ada aura yang kuat yang memancar dari tubuhnya. Aku tidak menyangka bahwa aku harus membunuhmu dengan menggunakan teknik ini, ucap dari si bocah gemuk sang pemakan jiwa. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan mohon maaf karena suara gue mulai habis ya, karena setiap hari gue ngoceh, tambah nge-lab sampai malam, ngoceh lagi siangnya bangun tidur gitu ya. Jadi gue mulai kehabisan suara dan gak ada beng-beng-beng-bengnya. Dan mungkin hanya satu video aja ya. Ini bener kalau gue mungkin kagak butuh duit ya. Kalau gue bukan orang yang butuh atau gue bukan orang yang miskin, aduh gue udah mendingan libur aja. Tapi gue juga tahu gue juga butuh duit gitu. Jadi gue maksain walaupun suaranya habis. Aduh ya Allah, gimana ya, susah banget nih hidup gue sekarang. Ya yang perlu kita lakukan hanya menjalaninya saja lah pokoknya.
Nah, malah curhat. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.